Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala wa qad warada annahu sampai sini. Wa qad warada annahu tu'radu 'alal insan fid daril akhirah sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hay'atil khazain kulla yawmin wa laylatin 24 khazanah bi'adadi sa'atihima فيرى الساعة التي عمل فيها بطاعة الله خزانة مملوءة نورا والتي عمل فيها بمعصية الله مملوءة ظلمة والتي لم يعمل فيها بطاعة ولا معصية يجدها فارغة لا شيء فيها فيعزم تحصله إذا نظر إلى الفارغة ألا يكون عمل فيها بطاعة الله فيجدها مملوءة نورا. Imam Abdullah Al-Haddad kemudian mengatakan ada riwayat nanti di akhirat itu seseorang itu akan ditampilkan kepadanya waktu-waktu siang, kesehariannya siang dan malamnya ditampilkan kepada orang itu dalam bentuk khazain. Khazain itu perbendaharaan gudang, atau bisa kita lebih sederhanakan lagi dalam bentuk kotak-kotak. Itu. Nanti waktu ini ditampilkan, waktu yang apa yang kita lakukan di dunia ini ditampilkan di akhirat dalam bentuk ruang-ruang, Nah, kemudian kita kan punya sehari semalam itu 24 jam ya. Arba'un wa ishrun. Begitu juga nanti kotak-kotak itu jumlahnya 24 sesuai dengan jumlah jam yang ada di dunia. Nah, kemudian seseorang itu melihat waktu, dia akan melihat nanti di akhirat waktu yang pernah dia gunakan di dunia untuk taat kepada Allah, maka itu dalam bentuk kotak atau dalam bentuk kotak yang penuh dengan cahaya. Apabila waktu yang dia gunakan dulu di akhirat itu digunakan untuk taat, dia akan berbentuk cahaya, penuh dengan cahaya nanti kotaknya. Sedangkan waktu yang dia gunakan di dunia dengan maksiat kepada Allah, maka akan berbentuk kotak-kotak yang penuh dengan kegelapan. Nah, kemudian yang ketiga, waktu yang tidak digunakan untuk taat juga tidak digunakan untuk maksiat. Maka kotaknya itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sehingga kemudian seseorang itu akan menyesal ketika melihat kotak yang kosong itu, yang dia tidak menggunakannya untuk taat kepada Allah. Kenapa dia tidak gunakan untuk taat? Kalau dia gunakan untuk taat, padahal dia akan menjumpai kotak itu yang kosong akan penuh dengan cahaya. Artinya begini, beliau ingin menyampaikan bahwa kita pentingnya menjaga waktu, mengisi waktu dengan ketaatan itu. Jadi kan kita sehari ada 24 jam. Kira-kira dalam 24 jam itu ada berapa jam kita gunakan untuk taat kepada Allah di antara 24 jam itu? Misalnya, sholat lah, hitunglah sholat. Sholat paling lama kira-kira 10 menit lah. 10 kali 5, 50 menit. 50 menit, kurang dari 1 jam. Sedangkan kotak itu, isinya setiap satu kotak 1 jam. Kan ada 24 kotak. Hitunglah sama wudhunya. Kita genapkan saja jadi 1 jam sama wudhunya. Berarti seseorang selama 24 jam, terbentang 24 jam itu, 1 jamnya dia baru penuhi dengan sholat saja. Sholat baru 1 kotak nanti yang terpenuhi di akhirat dengan cahaya. Masih ada tersisa 23 kotak yang masih kosong. Nah, itu dilihat lagi keseharian kita di dunia ini. Itu maksud beliau.
ingin menggambarkan bagaimana pentingnya waktu itu digunakan untuk ketaatan. Masih ada 23 kotak tersisa, masih kosong. Ini tergantung apa yang kita perbuat, mana banyakan. Kalau misalnya keseharian kita itu ada di situ kemudian maksiat kepada Allah, maka akan ada satu kotak lagi yang apa? Yang terisi dengan kegelapan, dosa. Nah, sisa berapa kotak? Sisa 22 kotak. Begitu seterusnya. Artinya bagaimana kita memanfaatkan waktu ini agar nanti kita temukan waktu ini ketika berbentuk dalam kotak-kotak itu penuh 24 kotak itu lebih banyak taatnya, lebih banyak terisi dengan cahaya. 24 dibagi 2 berapa? 24 dibagi 2 12 ya. 11 ya. 12. Iya, 12. 12. Artinya kalau kita bisa sehari semalam di dunia melakukan ibadah 12 jam atau bahkan lebih dari setengah dari 24 jam, itu sudah lumayan itu. Walaupun kita dituntut ya memang 24 jam untuk ibadah, supaya nanti kotak-kotak kita itu di akhirat semuanya 24 jam terisi dengan ibadah. Nah, seperti itu maksud beliau. Nah, bagaimana perbandingan 24 jam ini? Mana lebih banyak kotak-kotak yang terisi dengan cahaya kah? Atau yang terisi dengan dosa, kegelapan itu? Nah, itu maksudnya ya. Wa amma allati yajiduha mamlu'atan zulmah falau qada alaihi ayyamuta inda an-nazri ilaiha min al-asaf wal hasrah lamata ghayra annahu la mauta fil akhirah. Adapun orang yang menggunakan waktunya di dunia dengan kemaksiatan kepada Allah, kemudian nanti di akhirat dilihat waktu itu berubah dalam bentuk kotak-kotak tadi, itu terisi dengan penuh dengan kegelapan. Nah, dia menyesal nanti ketika melihat itu. Seandainya bisa, falau qada alaihi ayyamuta, seandainya bisa dia mati ketika melihat hasil dari waktu yang dia gunakan di dunia itu, karena sebab dia saking menyesalnya, kalau bisa dia mati, dia akan mati. Dia akan pingsan lah kalau bahasa kita di dunia, saking kagetnya melihat sesuatu. Gini kan kita kalau misalnya lihat sesuatu di dunia, kaget, sebagian, tidak semuanya. Sebagian ada yang sampai pingsan atau dengar berita atau kabar apa. Nah, begitu juga nanti di akhirat. Ketika orang itu tiba-tiba diperlihatkan perbuatannya itu penuh dengan kegelapan, kaget dia. Seandainya bisa mati waktu itu, saking kagetnya dia akan mati pada waktu itu. Tapi ghayra annahu la mauta fil akhirah. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya mati. Itu gambaran penyesalan yang sangat disesali itu. Nah, itu ya. Wal amilu bi ta'atillah yakunu fiha farhan mughtabitan 'ala dawam. Sedangkan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah nanti di akhirat kelak dia akan selalu gembira dan ceria terus-menerus 'ala dawam. Yazidu farhuhu wa ghadibatuhu 'ala mamarril ayyam. Terus bertambah kesenangannya, terus bertambah kegembiraannya, hari demi hari akan terus bertambah. Itu orang yang melakukan ketaatan. Wal amilu bi ma'asiyatillah tarihun maghmumun la yazalu yazdadu tarhuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayah. Sedangkan orang yang melakukan maksiat kepada Allah, dia akan susah dan sengsara. Dan kesusahan dan kesengsaraannya itu senantiasa bertambah sampai tidak ada batasnya. Fakhtar li nafsik rahimakallah ma dumta fid daril ikhtiyar ma yanfa'uha wa yarfa'uha fa innaka law qad mutta kharajal amru an ikhtiyarik. Maka kata beliau, pilihlah
yang baik untuk dirimu selama engkau masih berada di tempat yang bisa memilih ini. Karena setelah engkau mati, segala sesuatu itu di luar kharajal amru an ikhtiyarik, di luar kendalimu. Manfaatkan, kata beliau. Pilih yang mana kamu mau jadi orang yang menyesalkah atau orang yang selalu bergembira. Kalau mau jadi orang yang bergembira, isi waktu itu dengan yang baik, kata beliau. Wabadir wala tusawwif fa inna at-taswif syarrun wal insanu mu'arradun li afatin wa syawagil katsiratin. Bersegeralah, kata beliau. Bersegeralah dan jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu adalah keburukan. Dan seseorang itu, manusia itu rentan terhadap terhadap bencana, terkena bencana dan mengalami kesibukan yang banyak kalau orang suka menunda-nunda. Qala sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faragaka qabla syugrik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dahulu, sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi, gunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Pertama, usia mudamu gunakan sebaik-baiknya sebelum datang usia tuamu. Kalau orang masih muda, masih energik, masih kuat, masih semangatnya tinggi, nah itu kalau digunakan untuk sebaik-baiknya untuk ibadah, nah itu sebelum waktu tua nanti. Kalau sudah tua nggak bisa, susah. Ada keinginan memang, ingin semangat, keinginannya semangat waktu tua, tapi apa boleh buat, tenaganya nggak ada. Tapi kalau di waktu muda, keinginan bisa tinggi, kemudian tenaganya masih kuat. Nah itu gunakan itu untuk taat kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Itu waktu muda itu. Seperti guru-guru kita lah. Guru-guru kita, masyayikh kita di ma'had, guru besar kita, al-maghfirullah Bapak Maulana Syekh. Nah itu guru-guru kita ini, waktu mudanya habis untuk nuntut ilmu. Makanya sekarang kita melihat dia seperti sekarang. Nah itu. Begitu juga sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau masih sehat, ya Allah, namanya nikmat sehat ini baru terasa. Terkadang kita ini baru merasakan kalau sudah memang itu, kalau sudah sakit. Coba lihat, kalau orang sakit, ya Allah, makan ndak enak, mau apa-apa ndak enak. Gitu. Makanya nikmat sehat ini penting juga ya, namanya nikmat sehat ini. Menjaga kesehatan dengan niat untuk ibadah. Begitu juga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah ini biasanya kita juga lalai ini. Waktu luang, ya Allah, namanya enak, santai-santai itu, ya di situ sudah godaannya. Begitu juga waktu kamu memiliki, artinya waktu kamu kaya sebelum datang waktu miskinmu, gunakan untuk hal kebaikan. Begitu yang terakhir, kata beliau, waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Kalau sudah mati, apalagi? Tidak ada lagi. Tidak bisa kembali. Barulah kita sadar. Sebenarnya di dunia ini, kata Sayyidina Ali, kita ini tertidur. Nanti di akhirat, nanti kita kan terbangun, sadar. Oh iya, dulu begini. Sekarang kita mendengar cerita akhirat begini, cerita akhirat begini. Kayak kedengarannya itu kayak sekilas cerita gitu kan. Tapi nanti di akhirat kebalik. Oh, dulu dunia ini dia. Nah itu sudah. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, badiru bil a'malis salihah qabla an tushghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu. Apa kata Nabi juga?
bersegeralah berbuat amal-amal soleh sebelum engkau disibukkan dengan sesuatu. Dan sambunglah antara kamu dan antara Tuhanmu. Bagaimana kita menyambung kepada Allah hubungan? Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi. Dua nikmat yang orang itu sering terperdaya, tertipu di dua nikmat itu. Apa itu? Yang pertama sehat. Ya Allah. Yang kedua waktu luang. Nah ini, dua nikmat ini ya memang seperti itu kenyataannya. Apa yang dikatakan Nabi itu. Qultu wal maghbunu fihima man utihima fa'asha sahihan farigon yunfiku sihatahu wa faragahu fil ghaflat wal batalat au fi mu'anatil ashgarid dunyawiyat al-mulhiyat an dzikrillah wa anil a'malis salihah wa innama yastabinu lahu annahu maghmunun ba'dal maut hina yu'ayinu ma fatahu minad darajatil ula allati law anfaqa fi talabiha sihhatahu wa faraghahu lanalaha. Maksud, kata beliau, orang yang terperdaya, orang yang maghbun, orang yang terperdaya di dalam nikmat sehat dan nikmat luang itu adalah orang yang diberikan nikmat sehat dan nikmat luang, diberikan keduanya. Kemudian dia hidup dalam keadaan sehat dan juga banyak, tidak terlalu sibuk dia. Yunfiqu sihatahu wa faragahu, tapi dia menggunakan sehat dan luangnya itu kepada sesuatu hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Nah itu. Atau dia sibuk dengan dunia yang menyibukkannya dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal solehnya. Nah itu. Kemudian hanya saja dia akan merasa tertipu dengan nikmat sehat, dengan sehat dan faragh itu setelah dia mati, baru dia akan sadar, kata beliau ini. Dia baru akan melihat apa yang sudah terlewatkan daripada derajat yang tinggi itu. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak gunakan sehat saya begini-begini untuk berbuat baik, padahal mendapatkan derajat yang tinggi. Nah itu. Yang apabila seandainya dia gunakan kesehatannya, waktu luangnya untuk mencari derajat yang tinggi itu, pasti dia akan mendapatkannya. Lanalaha. Nah itu. Qala Aliun karramallahu wajha an-nasu niyam. Ini dia. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Sayyidina Ali pernah berkata, manusia itu semuanya tertidur. Apabila dia sudah mati, barulah mereka sadar. Wa qala Allah Ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari di mana kalian dikumpulkan, pada hari itu diperlihatkanlah amal-amal. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Wadzalika idza ra'au qadral fa'id bisabil ghaflah fi tilka sa'ah minal qurbi wan na'im. Nabi juga pernah bersabda, orang-orang penduduk surga itu mereka menyesal itu karena tidaklah mereka menyesal kecuali karena waktu yang terlewatkan yang dia tidak mengingat Allah di waktu itu. Masih pun menyesal orang-orang penduduk surga itu. Ya Allah. Nah, itu
kita lihat para wali-wali itu, ya Allah, seperti guru kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, beliau itu tasbihnya terus jalan terus, hatinya itu nyambung ke Allah. Jarang orang seperti beliau itu, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, hatinya nyambung itu, ingat Allah, Allah, Allah. Enggak lah, bukan itu mungkin zikirnya, tapi artinya beliau selalu ingat Allah, zikirnya itu sudah ma'rifat itu. Tinggi ma'rifat orang-orang seperti itu, guru-guru kita. Beliau sambil berbicara sambil zikir juga, itu hebatnya. Tanamu aynahu wa la yanamu qalbuh. Kemudian yang demikian itu artinya kenapa bisa mereka menyesal? Karena apabila mereka melihat ukuran yang mereka lalaikan itu, bukan yang mereka lalaikan, yang terlewatkan itu, dengan sebab lalainya di waktu itu, kalau dia lihat itu, wah, itu ternyata Masya Allah bisa lebih dekat, mendapatkan derajat yang lebih dekat, kemudian mendapatkan nikmat yang lebih kalau dia bisa gunakan waktu yang terlewat itu orang soleh. Masih juga yang namanya menyesal. Wa amma man anfaqa sihhatahu wa faraghahu fi ma'asillah wa masakhatihi fa huwa khasirun mamqutun wa laysa bimaghbunin. Adapun orang yang menggunakan sehat dan waktu luangnya untuk maksiat kepada Allah dan untuk mendapatkan kemurkaan Allah, orang yang seperti itu adalah orang yang rugi, yang dimurkai oleh Allah, bukan orang yang tertipu. Beda. Beliau ingin menjelaskan, lebih bahaya orang yang menggunakan waktunya untuk maksiat dibandingkan orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bukan maksiat tapi lalai. Lebih bahaya yang maksiat. Kalau yang maksiat bukan orang yang terperdaya, bukan maghbun lagi, tapi khasir mamqut, orang yang rugi, orang yang dimurkai oleh Allah, bukan orang yang maghbun, lebih lagi daripada maghbun. Innamal maghbun man yunfiquha fil batalat wal mubahat wa qad yakunu ma'na al-ghabni fi as-sihhah wal faraq alla yu'tahum al-insan fayubtala bil amrad aw ad-dha'fi wa kathratil ashgal fala yatamakkanu bisababi dzalika min al-a'mali shalihat allati yatamakkanu minha al-asha al-farigun. Fafham hahuna qaulahu ta'ala. Jadi begini, kalau orang yang gunakan waktunya untuk maksiat itu bukan orang yang maghbun lagi, tapi lebih dari itu. Yang dikatakan orang maghbun adalah orang yang menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya itu dalam hal yang batalat, yang sia-sia, dalam hal yang mubah, bukan yang maksiat. Nah, itu maksudnya. Kemudian beliau juga menjelaskan arti makna orang yang terperdaya dalam kesehatan dan waktu luang itu, bahwa seseorang itu tidak diberikan keduanya. Itu juga bisa artinya seperti itu. Artinya dia bisa jadi diuji dengan sakit atau lemah atau banyak kesibukan, sehingga dia tidak memungkinkan dengan sebab dia sakit yang lain sebagainya itu berbuat amal-amal baik. Nah, itu juga terperdaya itu. Yang mana hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat, orang yang tidak sibuk gitu. Fafham hahuna qaulahu ta'ala. Maka pahamilah firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan pahala karunia
kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah, terhadap orang-orang yang hanya hanya duduk. Lebih besar pahalanya tentunya orang yang jihad dibandingkan dengan yang duduk. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid da'if minal mu'minid da'if wa fi kulli khairin fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz fa in ghalabaka amrun faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala wa iyyaka wa law fa inna law taftahu amal syaitan. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi tentu semuanya mendapatkan kebaikan, walaupun yang penting tidak maksiat. Wa fi kulli khairin, semua yang mendapatkan kebaikan. Maka inginlah apa yang bermanfaat bagimu. Yang mana yang lebih bermanfaat bagimu? Cari yang lebih bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah menjadi orang yang lemah. Itu. Seandainya engkau kalah, ghalabaka amrun, artinya dikalahkan. Artinya seandainya engkau mengalami kegagalan dalam hidup, maka bilanglah ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan engkau mengatakan seandainya, lau itu seandainya. Coba aku begini ya, coba seandainya dulu begini, coba seandainya. Nah, itu tidak boleh, kata beliau. Karena lau itu, kata seandainya itu adalah akan membuka pintu itu perbuatan syaitan. Qultu li'anna lau la yaquluha fil aktsar illa ajizun kaslan. Karena orang yang suka bilang seandainya itu tidak pernah diucapkan kecuali dari orang yang malas, yang lemas, yang lemah, yang malas. Yufawwitul umur al-hasanah inda tamakkuni minha min ajzihi wa kaslihi. Orang yang malas, yang dia melalaikan perkara-perkara kebaikan, padahal dia bisa melakukannya, cuma karena kemalasannya aja dia beralasan. Au mu'tamidun ala haulihi wa quwwatihi wa sa'yihi wa hilatihi wa yahsibu annahu yanju bihtirazihi wa hirsihi amma qadallahu alaihi. Atau kata seandainya itu orang yang suka berpegang dengan keadaan dan kekuatannya sendiri, dengan usahanya dan helahnya itu. Dia mengira dia akan bisa terhindar dengan dia berhati-hati dan keinginannya yang kuat. Dia mengira bisa terhindar dari qada Allah, dari ketentuan Allah. Padahal kalau Allah sudah menentukan, walaupun kita bagaimana usahanya, bagaimana kita berkeyakinan dengan kekuatan kita sendiri, usaha kita sendiri, tidak bisa kalau sudah Allah menetapkan seperti itu. Nah itu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam la yughni hadarun min qadar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak bermanfaat kewaspadaan orang yang telah mendapatkan keputusan takdir. Fata'ammal dzalika wa inin nazra fihi fa innahu ma'na jalil tahtahu ilmun katsirun wa ilallahi akibatul umur. Maka perhatikanlah itu, wahai hamba Allah, dan berusahalah kamu ambil pelajaran di situ, karena di situ ada makna yang banyak dan juga banyak ilmu di situ. Dan kepada Allah lah segala sesuatu kembali. Sampai di sini dulu, masih banyak ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam.